Assalamualaikum, halo semua. Di sini kita akan mempelajari materi tentang determinan pada pertemuan ketiga. Dalam pertemuan ini kita akan membahas 4 topik utama, yaitu pengenalan determinan, konsep dasar determinan, sifat-sifat determinan, dan metode penghitungan determinan. Pertama kita akan bahas tentang apa itu determinan. Determinan adalah nilai skalar yang dihasilkan dari suatu matriks persegi, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Determinan memberikan banyak informasi penting, seperti apakah sebuah matriks memiliki inverse, apakah dia singular atau tidak, dan digunakan dalam berbagai aplikasi matematika seperti sistem persamaan linear, aljabar linear, hingga geometri. Lanjut ke konsep dasar. Untuk bisa dicari determinannya, sebuah matriks harus berbentuk persegi, atau n kali n. Artinya jumlah baris dan kolom harus sama. Determinan biasanya dilambangkan dengan det A atau simbol ini. Selanjutnya ada beberapa sifat penting dari determinan. Yang pertama itu, jika semua elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan 0, maka determinan matriks itu 0. Kayak di sini misalnya itu matriks A itu 0, 0, 2, 3. Nah, ini tuh hasil determinan dari matriks A itu pasti 0. Sama kayak yang matriks B. Ini kan dia barisnya itu sama ya, 0, 0, 0. Jadi determinan dari matriks B itu dia pasti 0. Yang kedua, jika semua elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan elemen-elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks itu 0. Kayak di sini di matriks B, di baris ke-1 sama baris ke-3 itu kan sama. Jadi determinan dari matriks B itu pasti 0. Terus yang ketiga, jika semua elemen dari salah satu baris atau kolom merupakan kelipatan dari elemen-elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks itu 0. Di sini matriks A itu kan di baris ke-1 itu 5. Terus baris ke-3 itu 2, 6, 10. Ini kan kelipatan 2 ya. Nah, itu dia pasti determinan dari matriks A-nya itu 0. Terus sifat yang keempat, itu determinan dari matriks AB itu sama dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B. Terus yang kelima, determinan transpos dari matriks A itu hasilnya tuh sama kayak determinan dari matriks A. Jadi tuh ini hasil yang ini sama yang ini tuh nggak bakal berubah, sama aja. Terus yang keenam, determinan dari inverse dari matriks A itu sama dengan, ini rumusnya itu 1 per determinan A. Inverse dari determinan dari inverse matriks A itu tuh sama dengan 1 per determinan dari matriks A. Terus yang ketujuh, determinan matriks KA itu sama dengan K pangkat N dikali determinan matriks A. Nah, terus untuk A-nya ini tuh ordo N kali N, dan K ini tuh konstanta. Terus selanjutnya metode penghitungan determinan. Ini buat matriks 2x2. Di sini kan matriks A itu ABCD. Nah, rumusnya itu buat biar bisa nyari determinan A-nya itu A dikali D dikurang B kali C. Misal di sini kan matriks A itu 3, 8, 4, 6. Jadi ini tuh 3 kali 8 dikurang 4 kali 6. 3 kali 6 itu 18 dikurang 8 kali 4 itu 32, hasilnya minus 14. Terus untuk matriks 3 kali 3 itu ada 3 cara. Pertama itu kayak gini. Ini kan diketahui matriks B itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, cara ngitung determinan dari B itu pakai rumus ini. Di sini ada contoh, misal
matriks B itu 1, 2, 3, 0, 4, 5, 1, 0, 6. Maka determinan dari matriks B ini 1 dikali 4 kali 6 dikurang 0 kali 5. Jadi ininya itu dihapus gini. Nah, terus yang kedua juga sama. Ini 2 dikali 0 kali 6 dikurang 1 kali 5 dan seterusnya. Terus ini tuh hasilnya dihitung, jadi didapetin determinan dari matriks B itu 22. Terus yang kedua itu bisa pakai metode Sarus. Nah, metode Sarus ini tuh caranya 2 kolom pertama ini tuh dijiplak ke sini. Terus dikaliin secara diagonal dari kiri atas ke sini ke kanan bawah, terus dikurang sama yang dari diagonal dari kanan atas ke kiri bawah. Ini rumusnya. Nah, di sini contohnya itu diketahui matriks A itu tuh min 3, 4, 2, 2, 1, 3, 1, 0, min 1. Nah, ini kita harus nyari determinan dari matriks A-nya. Determinan matriks A itu sama dengan, nah ini 2 kolom ini disalin ke sini. Nah, nanti dia itu cara ngitungnya itu min 3 dikali 1 dikali min 1 terus ditambah 4 kali 3 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali 0. Nah, habis itu dikurang sama yang ini 2 kali 1 kali 1 terus ditambah min 3 kali 3 kali 0 terus ditambah 4 kali 2 kali min 1. Nah, ini diketahui hasilnya, ini kan min 3 kali 1 kali min 1 itu 3, 4 kali 3 kali 1 12, 2 kali 2 kali 0 itu 0. Nah, ini dikurang sama yang ini 2 kali 1 kali 1 itu kan 2, terus min 3 kali 3 kali 0 itu kan 0, terus 4 kali 2 kali min 1 itu kan min 8. Nah, ini dihitung, jadinya 3 tambah 12 tambah 0 itu kan 15, min 8 tambah 0 tambah 2 itu kan minus 6. Nah, 15 dikurang minus 6, ini minus ketemu minus kan plus, jadi 15 tambah 6 itu hasilnya 21. Jadi determinan A itu hasilnya itu 21. Terus yang ketiga itu pakai metode minor cofactor. Minor dari elemen AIJ ini tuh dinotasikan dengan ini. Setelah elemen-elemen baris ke I dan kolom ke J dihilangin. Contohnya itu matriks A ini diketahui 3, 1 min 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. Nah, ini kan M11 maksudnya itu baris 1 kolom ke 1 itu dihilangin. Nah, didapetin hasilnya 5, 6, 4, 8. Cara nyari determinan dari matriks 2 kali 2 itu kan 5 kali 8 ini dikali
dikurang sama yang ini. Jadi di sini tuh 5 kali 8 itu 40, dikurang 6 kali 4, 24, hasilnya 16. Terus kita cari kofaktornya. Cara nyari kofaktornya itu pakai rumus min 1 dipangkatin ini tuh I ditambah J. IJ-nya itu tahu dari mana? Tahu dari sini. Dari baris sama kolom yang diilangin. Jadinya itu ini kofaktor dari baris 1 kolom 1 itu minus 1 pangkat 1 tambah 1. Jadi kan minus 1 pangkat 2 dikali sama hasil yang ini. Nah, jadi tuh minor si baris 1 kolom 1 itu 16. Yang terus kalau yang minor baris 3 kolom 2 itu sama caranya. Kan baris 3 kolom 2. Nah, ini tuh dihilangin. Jadi dapetin itu tuh 3 min 4 2 6. Nah, ini dikali dikurang sama yang ini. 3 kali 6 itu kan 18. Dikurang min 4 kali 2 itu 8. Hasil 6 18 ditambah 8 itu hasilnya 26. Nah, terus kita cari kofaktor dari baris 3 kolom 2. Itu pakai rumus yang sama, minus 1 pangkat I ditambah J. Dikali minornya. Di sini kan diketahui baris I sama J-nya itu kan 3 sama 2. Jadi ini minus 1 dikali 3 tambah 2 itu kan 5. Dikali sama minor yang tadi ini. Kan ini kan minus 1 pangkat 5 itu kan minus 1. Dikali sama 26. Hasilnya itu segini. Nah, ini buat contoh lainnya. Kalau pakai minor kofaktor itu nah, ini biar nggak ribet nentuin plus minusnya itu tuh bisa pakai rumus yang ini. Kalau pakai yang di slide sebelumnya kayak gini kan ribet ya. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi ini dari yang diketahuin. Ini tuh tinggal dimasukin aja. Jadi kofaktor dari A ini plus ketemu minus itu kan minus 1. Terus minus ketemu minus itu plus ketemu minus itu minus. Hasilnya nanti tuh segini. Kalau pakai minor kofaktor itu dia cuman nyari kayak baris sama kolom yang ini yang satu ini. Misalkan di sini kan saya pakainya pakai baris yang ini ya di contoh soal ini. Nah, jadi di minor 11 ini kita hilangin. Jadi dapat 30 min 3 4. Dicari determinannya. 3 kali 4 dikurang 0 kali min 3. Hasilnya 12. Terus yang minor baris 1 kolom 2 itu dihilangin. Jadi dapatnya minus 1 0 24 sama dikaliin terus dikurang minus 1 kali 4 itu 4 dikurang 0 kali 2 hasilnya min 4. Terus ini yang minor baris 1 kolom ketiga dapetin minus 1 3 2 sama minus 3. Terus minor
minornya itu didapetin, hasilnya itu min 3. Nah, cara ngitung kofaktornya kayak gini. Saya pakai cara yang di pertama tadi. Jadi minus 1, ini I, ini J, dikali sama yang minor baris 1 kolom 1 tadi. Jadi minus 1 pangkat 2 dikali 12 sama dengan 12. Yang kofaktor baris 1 kolom 2 sama kofaktor baris 1 kolom 3 juga sama. Ini jadinya itu di kofaktor baris 1 kolom 2 itu minus 1 pangkat 3 dikali minus 4. Ini kan hasilnya minus 1 dikali minus 4. Karena minus ketemu minus, jadi hasilnya plus. Terus yang ini juga sama. Ini kan minus 1 pangkat 4 itu 1 dikali minus 3. Jadi hasilnya minus 3. Nah, ini cara ngitung biar dapat determinannya. Karena sebelumnya ada masalah dengan mic-nya, jadi sempat kapus ya. Ini kita lanjutin aja. Kan ini udah dapat jawaban dari dicarinya minor kofaktornya ya. Nah, ini buat nyari determinannya itu pakai rumus ini. B-nya B11, B12, B13 ini dapat dari di matriks A yang baris ini. Jadi kan di sini baris B11 ini tuh maksudnya B baris 1 di kolom 1. Ini tuh 2. Jadi di sini itu dia 2. Terus yang kalau B12 itu di baris 1 kolom 2. Jawabannya itu kan 1. Berarti di sini 1. Terus kalau yang B1 kolom 3 itu tuh di baris 1 kolom 3. Ini kan 3 nih. Jadi di sini 3. Nah, masing-masing baris yang tadi dipilih buat dicari minor kofaktornya itu tuh dikaliin sama jawaban kofaktor yang tadi udah kita temuin. Jadi B11 dikali K11 ditambah B12 dikali K12 ditambah B13 dikali K13. Nah, ini kan 2 dikali 12 ditambah 1 kali 4 ditambah 3 kali minus 3. Ini aja hasilnya itu nanti segini. Kalau misalnya pakai minor kofaktor itu tuh kalian cuman milih sebarisan ini. Kalau misal kalian mau pakai baris yang ini berarti kalian ngitung pakai ini doang. Kalau misalnya kalian mau pakai kolom itu juga bisa. Jadi disesuaikan aja enaknya yang mana. Tipsnya biar perhitungannya gampang itu tuh pilih baris sama kolom yang nolnya itu ada banyak. Misal di sini 0, di sini 0. Kalian pilih yang nolnya paling banyak aja. Gitu. Ini ada ACT kalian dengan beberapa aturan. Yang pertama itu kerjakan soal yang telah disediakan. Yang kedua, boleh mengerjakan dengan tulisan ataupun diketik. Soalnya ditulis juga. Terus jawabannya wajib untuk memakai cara. Nah, terus ada tambahan untuk soal nomor 3. Ini kan dia pakai sifat determinan. Ini tuh dimasukin juga di jawaban. Ini tuh termasuk sifat determinan keberapa sesuai yang tercantum di PPT yang udah saya kasih tadi. Untuk nomor 2 ini tuh dia pakai aturan Sarus sama aturan minor kofaktor. Terus yang nomor 1 itu dia pakai rumus yang nyari determinan dengan matriks 2 kali 2. Udah gitu aja untuk ACT-nya. Terus di sini untuk KLA-nya, pertama itu kita harus import Java IO buat bisa input output. Terus ini saya buat kelas determinan. Ini kalian bebas kelasnya apa aja, asalkan nama kelasnya itu sama kayak nama filenya.
Terus di sini itu kita pakai buffer reader biar bisa input dari user. Nah, ini tempat input usernya nanti. Terus dia pakai perulangan buat masukin elemen matriksnya. Perulangan itu kayak gini. Terus kalau misalnya user pilih matriks ordonya 2x2, dia bakalan ngitung determinannya pakai rumus matriks 2x2. Kalau misalnya user milihnya matriks ordo 3x3, dia bakalan ngitung determinannya pakai rumus 3x3. Udah sih HCT-nya begini doang. Kalau misalnya di run, outputnya kayak gini. Misalnya di lagi tuh, nah nanti hasilnya tuh kayak gini, outputnya kayak gini. Jadi kalian bikin codingannya, outputnya itu sama kayak gini. Udah gitu aja untuk materi ACT sama LA. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan membantu kalian memahami konsep serta cara menghitung determinan matriks. Jangan lupa buat ngerjain pre-post, ACT sama LA-nya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.